Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita ya, walaupun masih dalam kondisi seperti saat ini. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sudah siap belajar hari ini? Sebelumnya, amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar seorang petani yang sedang mencangkul sawah. Pak Tani mencangkul sawah menggunakan kaki dan tangannya. Dalam kaki dan tangannya, ada tulang dan otot, sehingga Pak Tani dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Lalu, apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang saling bekerja sama untuk membentuk sistem gerak. Selanjutnya, jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, yang ketiga otot jantung. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Jadi, otot lurik dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, seperti menggerakkan tangan, menggerakkan jari, menggerakkan kaki. Berikut gambar dari otot lurik. Nah, pada gambar dalam layar, otot lurik yang disajikan ini otot lurik yang ada di tangan, jadi untuk menggerakkan tangan. Otot lurik memiliki sel berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Nah, di bagian sini ada sisi gelap dan sisi terangnya. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang melapisi bagian dalam pembuluh darah dan organ. Otot polos berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Jadi ujung-ujungnya meruncing seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot ini khusus menggerakkan jantung. Jadi, untuk otot jantung ini tidak berada di bawah kendali sukarela. Otot ini bergerak otomatis dan tidak bisa kita kendalikan untuk berhenti. Berikut gambar dari otot jantung. Nah, bentuk dari gambar otot jantung seperti ini. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Nah, di sini ada cabang-cabang. Oke, selanjutnya perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari segi bentuk, otot lurik panjang dan silindris, otot polos gelondong, ujungnya meruncing. Sedangkan otot jantung panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Untuk jumlah inti sel, untuk otot lurik banyak terletak di tepi sel. Otot polos 1 terletak di tengah sel. Dan otot jantung, jumlah inti sel banyak terletak di tengah serabut. Untuk cara kerja, otot lurik dipengaruhi kesadaran. Otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, dan juga untuk otot jantung juga tidak dipengaruhi kesadaran. Untuk gerak, otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Oke, kita memasuki materi berikutnya, yaitu macam-macam desain cover buku. Apa itu cover buku? Cover buku atau sampul buku adalah salah satu kulit buku bagian luar yang terdiri dari judul buku,
nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili buku. Cover buku ada dua, yaitu cover buku dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Jadi cover buku ini hanya berlatarkan warna putih dan dengan tulisan yang sederhana. Selanjutnya yaitu cover dengan penuh warna dan gambar. Cover buku ini biasanya dipakai untuk desain cover buku seperti buku pembelajaran yang adik-adik gunakan, buku komik, buku dongeng, ataupun buku legenda daerah. Nah, berikut ini untuk contoh dari desain cover warna putih. Seperti di tampak pada gambar di sebelah kiri, dan untuk desain penuh warna dan gambar tampak pada sebelah kanan. Biasanya untuk desain cover penuh warna dan gambar ini digunakan untuk cover buku pembelajaran agar pembelajarannya itu lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk dipelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.